Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Alivia Avandi dari kelompok 1. Saya dari SMP Negeri 27 Surabaya. Kami ingin mempresentasikan modul 5 yang bertema HIV dan AIDS. Tapi sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Raka Bisamsi dari kelompok 1 PMR Negeri 20 Surabaya. Hai, saya Mariana Setiawati dari kelompok 1 PMR SMP Negeri 18 Surabaya. Hai, aku Aulia Nurhaliba dari kelompok 1 materi kerja SMP 44 Surabaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halwa. Saya dari kelompok 1 Kesehatan Remaja dari PMR SMP Islam Amal Surabaya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materinya. Ini tentang modul 5 yang bertema AIDS dan HIV. Apakah AIDS itu? AIDS adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut HIV. Dan bagaimanakah HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh? Sasaran penyerangan HIV adalah sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel T4 atau juga disebut sebagai CD4T. Selama terinfeksi, limfosit menjadi media perkembangbiakan virus. Tubuh akan semakin menurun sehingga sistem kekebalan tak mampu melindungi tubuh. Ini akan membuat kuman penyakit infeksi lain masuk dan menyerang tubuh penderita. Bahkan, kuman-kuman yang jinak bisa menjadi sangat ganas. Jika sudah seperti ini, penderita bisa saja meninggal dikarenakan TBC, kanker kulit, infeksi jamur, dan juga diare. Bagaimana mengetahui seseorang mengidap HIV? Tidak mudah menyatakan seseorang mengidap HIV hanya dengan melihat secara fisik. Penyakit ini secara dini hanya bisa diketahui jika dengan pengujian di laboratorium. Pengujian dilakukan dengan mengukur adanya zat antibodi dalam darah penderita. Dalam hal ini, seseorang yang tertular HIV melampaui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, stadium inkubasi. Virus menginfeksi tubuh dan bersembunyi dalam sel darah putih. Umumnya, belum ada gejala apa-apa pada masa ini. HIV dalam darah belum dapat ditentukan, namun penderita sudah bisa menularkan HIV ke orang lain. Kedua, stadium awal. Sesudah 3-6 bulan, baru pemeriksaan darah tersebut akan menunjukkan tanda HIV positif atau disebut seropositif. Artinya, dalam darah tubuh orang tersebut telah terbentuk adanya zat antibodi terhadap virus HIV. Ketiga, stadium tenang. Masa ini umumnya berjalan sekitar 2-10 tahun, rata-rata 5 tahun. Pada masa ini, penderita secara fisik mungkin kelihatan normal, namun secara perlahan HIV akan menghancurkan sistem kekebalannya. Keempat, stadium AIDS. Pada masa ini, virus akan menghancurkan sebagian besar atau seluruh sistem kekebalan tubuh, sehingga mulai tampak adanya infeksi oportunistis, contohnya radang paru-paru, kanker kulit, TBC, dan yang lainnya. Penyakit tersebut sulit disembuhkan. Jika keadaan penderita semakin memburuk, penyakit tersebut bisa menyebabkan kematian. Dengan memeriksa darah saja, seseorang bisa diketahui apa tertular HIV atau tidak loh. AIDS, sebenarnya pemeriksaan darah bukan untuk menentukan seseorang terkena HIV atau tidak. Penelitian ini untuk menemukan serum anti terhadap HIV yang masuk ke dalam darah. Bagaimana sih HIV/AIDS dapat diterapkan? HIV/AIDS dapat diterapkan melalui cairan-cairan tubuh, diantaranya darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. HIV/AIDS dapat diterapkan melewati yang pertama, saluran
Apabila seorang pasangan suami istri ingin melakukan suatu hubungan dan diantaranya mengidap penyakit AIDS, maka pasangan tersebut akan tertular penyakit AIDS. Yang kedua, transfusi darah. Apabila seseorang mengidap AIDS ingin mendonorkan darahnya dan orang yang menerima darah tersebut akan tertular penyakit AIDS. Oleh sebab itu, syarat donor darah, pendonor haruslah diperiksa terlebih dahulu. Yang ketiga, jarum suntik. Apabila penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan oleh penderita AIDS dan digunakan kembali oleh orang yang sehat, maka orang yang sehat tersebut akan tertular penyakit AIDS. Yang keempat, kehamilan. Apabila seorang ibu yang sedang hamil dan menderita penyakit AIDS, maka sang ibu akan menularkan penyakitnya kepada sang bayi yang dikandungnya. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena penyakit AIDS juga tidak dapat ditularkan melewati berjabat tangan, ciuman, makan bersama, berenang bersama pengidap AIDS, BAK, BAB di WC umum, dan kegiatan tidak berisiko lainnya. Bagaimana melindungi diri dari penularan AIDS? Perlindungan dari AIDS dilakukan dengan ABC. A. Abstinence atau puasa bagi remaja yang belum menikah. B. Be faithful atau setia pasangan hidup bagi mereka yang sudah menikah. Hanya bersama dengan pasangan setianya. C. Kondom atau kondom bagi mereka yang berada dalam keadaan khusus seperti para suami atau remaja yang tidak kuat puasa atau setia dan masih terdorong melakukan zina. Pemakaian kondom akan melindungi mereka dari penularan PHS dan AIDS. Ini juga bisa melindungi pasangan mereka dari penularan penyakit. Bagi para tunasusila, patut ditumbuhkan anjuran pemakaian kondom pada pasangan kencan mereka. Tambahan perlindungan yang sangat penting. Pertama, hindari transfusi darah. Jika terpaksa melakukan transfusi, yakinkan bahwa darah yang dipakai telah diperiksa oleh Unit Kesehatan Transfusi Darah atau UKTD. PMI sebagai darah bebas HIV, juga bebas hepatitis, malaria, dan sifilis. Kedua, hindari suntik menyuntik. Jika dipaksa suntik, yakinkan jarum dan tabung suntiknya baru dan belum dipakai orang lain. Ketiga, berhati-hatilah dalam menolong orang luka dan berdarah. Gunakan prosedur P3K yang baku dan aman. Keempat, bila ada suatu gejala yang meragukan, secepatnya periksa ke dokter. Bagaimana sikap kita terhadap orang pengidap HIV and AIDS? Setiap orang harus berperilaku normal seperti kita terhadap orang sehat atau orang dengan penyakit lain, kecuali untuk kegiatan yang menyebabkan penularan atau kontak darah dari orang lain HIV dan AIDS ke orang lain. Misalnya, hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah, dan tato. Sikap arif, apalagi permusuhan, menyebabkan orang tersebut tertekan. Bagaimanakah merawat penderita HIV dan AIDS? Untuk bisa merawat pada para penderita HIV dan AIDS, pertama-tama kita coba untuk membayangkan diri kita sendiri sebagai pengidap penyakit tersebut. Dengan mengetahui mana aktivitas yang beresiko menular HIV dan AIDS dan mana yang tidak, kita akan siap memperlakukan para penderita secara wajar. Yang perlu diingat, kita harus tetap memperhatikan prosedur P3K ketika melakukan perawatan kepada penderita AIDS dalam stadium berat perlu dirawat oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman. Untuk perawatan di rumah bagi penderita yang tidak berat harus dilakukan dengan hati-hati agar tak tertular. Pengguna prosedur P3K yang aman adalah: pertama, gunakan sarung tangan dan celemek untuk perawatan. Yang kedua,
setiap habis tugas. Yang ketiga, pakaian kotor dan berdarah harus dicuci dengan air panas. Yang keempat, sikat gigi dan alat cukur jangan digunakan bergantian. Yang kelima, hindari kontak langsung jika Anda punya luka. Bagaimana sih cara mengobati penderita AIDS? Apa itu obat antiretroviral 7? Anggap saja AIDS tidak ada obatnya. Adalah salah. Sebagai besar infeksi oportunistis dapat diobati. Bahkan jika dengan obat yang tidak terlalu mahal dan tersedia secara luas. Saat ini sudah ada obat yang cukup canggih yang dapat memperlambat kegiatan HIV, menginfeksi sel yang masih sehat. Obat ini disebut sebagai obat antiretroviral. Dalam mengonsumsi obat HIV, tidak boleh dengan satu jenis obat saja. Sedikitnya kita harus memakai kombinasi 2 jenis obat. Agar tetapi ini dapat efektif untuk jangka waktu lama, sebaiknya kita memakai kombinasi 3 obat. Tetapi ini disebut sebagai terapi antiretroviral atau ART. CD4 adalah kerusakan yang disebabkan infeksi HIV. Adalah sel darah putih yang disebut sel CD4 atau bagian dari sel limfosit. Sel ini sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh. Jika jumlahnya kurang, sistem tersebut menjadi terlalu lemah untuk melawan infeksi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.